Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca bukan berarti banyaknya rumah-rumah kaca yang ada di permukaan bumi. Tetapi, efek rumah kaca adalah peristiwa terperangkapnya cahaya matahari. Seperti halnya rumah-rumah kaca, ketika cahaya matahari terperangkap, cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah kaca, tetapi cahaya dan panas itu akan disebarkan ke dalam seluruh ruangan yang ada di dalam rumah kaca ini. Dan cahaya ini, panas ini dan tidak bisa kembali memantul ke daerah sekitarnya di lingkungan ini. Jadi, efek rumah kaca adalah proses masuknya radiasi matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Perhatikan gambar berikut ini. Sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi sebagian besar akan dipantulkan kembali ke angkasa luar. Sebagian lagi sinar matahari itu tertahan oleh greenhouse atau efek rumah kaca dan dipantulkan kembali panasnya ke bumi. Jadi, biasanya radiasi matahari yang sampai ke bumi dipantulkan kembali ke permukaan. Perhatikan gambar berikut ini. Sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi, panas sinar matahari ini, sebagian energinya dipantulkan kembali ke angkasa luar. Dan sebagian besar lainnya, panasnya tertahan oleh greenhouse atau efek rumah kaca yang dipantulkan kembali ke bumi. Di panas yang tertahan di permukaan akibat efek rumah kaca ini dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jadi panasnya tidak bisa keluar. Gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca itu adalah gas CO2, gas H2O, gas CH4, O3 atau ozon, dan CFC. Secara garis besar, efek rumah kaca dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efek rumah kaca yang timbul secara alami di permukaan bumi dan efek rumah kaca yang terjadi akibat aktivitas manusia. Salah satu akibat aktivitas manusianya adalah meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer bumi, seperti akibat pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, bahan organik lainnya. Energi yang masuk ke bumi adalah 25%-nya dipantulkan kembali ke awan, 25% diserap oleh awan, dan 45% diserap oleh permukaan bumi, dan hanya 5% dipantulkan kembali ke angkasa luar. Gas rumah kaca adalah gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan peristiwa efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan dari air laut, danau, dan sungai. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik gunung berapi, pernapasan hewan dan manusia, dan pembakaran material organik. Kalau kita lihat komposisi dari atmosfer, nitrogen menempati volume yang paling banyak, yaitu sekitar 78%. Oksigen sekitar 21%, argon 0,93%, dan karbon dioksida menempati urutan keempat. Efek rumah kaca
secara alami adalah proses alamiah untuk menjaga bumi agar tetap hangat dan memungkinkan berbagai organisme untuk hidup. Jadi, tidak selamanya efek rumah kaca memiliki dampak yang buruk. Tanpa efek rumah kaca, temperatur bumi hanya minus 18 derajat Celcius. Efek rumah kaca alami akan meningkatkan temperatur atmosfer di permukaan bumi menjadi 15 derajat Celcius. Kalau kita lihat konsentrasi CO2 dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun 1870 sampai tahun 2000. Jumlah ppm pada tahun 2000 sudah mencapai 370 partikel. Konsentrasi CO2 mengalami peningkatan dari 280 part per partikel per million partikel per juta. Part per million itu adalah partikel per juta. Jadi dalam 1 juta partikel atmosfer terdapat sekitar 290 pada tahun 1870, dan kecenderungan ini untuk terus naik sehingga tahun 2000 tercatat ada 370 partikel dalam hitungan ppm. Proyeksi emisi CO2 global dari grafik itu akan diperkirakan peningkatan emisi gas CO2 global dari tahun ke tahun akan cenderung untuk terus naik. Korelasi CO2 dengan temperatur. Temperatur atmosfer berfluktuasi dalam skala waktu yang panjang, yaitu dalam waktu ribuan tahun. Grafik ini menunjukkan adanya korelasi antara perubahan temperatur dengan konsentrasi karbon dioksida di udara. Kalau kita lihat kecenderungan grafik ini, ketika karbon dioksidanya naik, kecenderungan temperatur udara di tempat itu juga naik. Dan saat karbon dioksidanya menurun, temperatur di tempat itu juga turun. Jadi korelasi antara CO2 dengan temperatur berbanding lurus. Ketika CO2-nya meningkat, temperatur udara di tempat tersebut juga meningkat. Kesimpulan dari International Governmental Panel on Climate Change menyimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, temperatur permukaan rata-rata global relatif stabil dalam kurun 1000 tahun terakhir. Temperatur meningkat 0,8 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir dengan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Artinya, terjadi kenaikan temperatur bumi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, pemanasan selama 50 tahun terakhir terkait dengan meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi. Demikianlah breaking news untuk hari ini. That's all for today. See you tomorrow.